Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divan Farid Hardianto, NPM 20230164. Di sini saya ingin mempresentasikan materi landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan perlu dikuasai oleh para pendidik. Adapun alasan antara lain: pertama, karena pendidikan bersifat normatif, maka dalam rangka pendidikan diperlukan arumsi yang bersifat normatif pula. Asumsi pendidikan yang bersifat normatif itu antara lain dapat bersumber dari filsafat. Landasan filosofis pendidikan yang bersifat preskriptif dan normatif akan memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya di dalam pendidikan atau apa yang dicita-citakan dalam pendidikan. Kedua, bahwa pendidikan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan perlu dipandang pula secara holistik. Adapun kajian pendidikan secara holistik dapat diwujudkan melalui pendekatan filosofi. Landasan filosofi pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat pendidikan, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, dan sebagai berikut. Namun demikian, bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki filsafat pendidikan nasional tersendiri, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Sehubung dengan hal ini, berbagai aliran filsafat pendidikan perlu kita pelajari. Namun demikian, bahwa pendidikan yang kita selenggarakan hendaknya tetap berlandaskan Pancasila. Idealisme, konsep filsafat umum. Metafisika bersifat psikis, kejiwaan. Manusia makhluk yang mampu berpikir. Epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui intuisi dan mengingat kembali. Aksiologi, manusia diperintah oleh nilai moral imperatif yang bersumber dari realitas yang absolut. Idealisme, implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan: pengembangan karakter, pengembangan bakat insani, kebajikan sosial. Kurikulum atau isi pendidikan, pendidikan liberal dan praktis. Metode dialogis dan dialektik. Peranan pendidikan dan peserta didik. Realisme, konsep filsafat umum. Realisme meliputi metafisika bersifat fisik materi. Manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakannya. Epistemologi diperoleh melalui penginderaan. Aksiologi bersifat relatif. Realisme, implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan: penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Kurikulum atau isi pendidikan, pendidikan komprehensif berupa sains,
metode conditioning atau pembiasaan atau stimulus respon, peranan pendidikan dan peserta didik. Pragmatisme. Konsep filsafat umum pragmatisme meliputi metafisika realitas selalu berubah. Manusia harus evolusi biologi, sosial, dan psikis. Epistemologi diperoleh melalui pengalaman dan metode ilmiah. Aksiologi harus teruji secara eksperimental. Pragmatisme implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan, pertumbuhan, kurikulum atau isi pendidikan, pengalaman yang telah teruji, metode problem solving, learning by doing, inquiry, peranan pendidikan dan peserta didik. Filsafat pendidikan nasional Pancasila. Indonesia memiliki landasan filsafat pendidikan terdiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Kita perlu mengaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan lebih lanjut. Barangkali ada bertanya, jika demikian hanyalah untuk apa kita mempelajari landasan filsafat pendidikan dari berbagai aliran. Dipotong aja. Implikasi terhadap pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.